Misteri sumber kekayaan Qorun. Kisah lengkap Qorun, saudara Musa yang ditelan bumi karena sombong. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah manusia kaya raya yang teramat pelit sekali. Siapa lagi kalau bukan Qorun namanya? Tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ia adalah miliarder kaya yang hidup pada zaman Nabi Musa. Saking kayanya, Qorun setiap kali keluar dari rumahnya, ia didampingi dengan 300 pelayan laki-laki dan 300 orang perempuan. Tak cukup itu, Qorun juga dikawal oleh 4.000 prajurit dan 4.000 kuda ditambah 60 ekor unta yang khusus membawa kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaannya. Hal itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk kesombongan bahwa dialah manusia paling kaya, paling terhormat, dan memiliki pengikut setia. Ia menganggap lebih mulia dibandingkan Nabi Musa alaihi salam. Tentu saja orang-orang akan sangat penasaran jika pengawal dan pembawa kunci gudang kekayaannya saja sebanyak itu. Lalu berapa banyakkah harta yang dimiliki Qorun yang tersimpan di dalam gudangnya itu? Maka tak heran jika sampai sekarang banyak orang yang mengistilahkan rezeki yang tak terduga-duga dengan istilah menemukan harta karun. Sebelum cerita ini dilanjut, dapatkan pahala sedekah dengan cara bantu support channel ini dengan cara subscribe dan komen, agar syiar Islam ini dapat tersebar luaskan kepada orang lain yang membutuhkan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kisah tenggelamnya Qorun beserta seluruh hartanya mungkin sudah pernah kita dengar. Kali ini kita akan membahas dari manakah sumber harta kekayaan Qorun yang sedemikian luar biasa. Dari sana kita akan mengetahui bahwa di balik kekayaan Qorun ada campur tangan Nabi Musa alaihi salam. Lalu di manakah Qorun dan hartanya ditenggelamkan dan menjadi apa tempat itu saat ini? Mari kita simak ceritanya dengan seksama. Diceritakan bahwa Qorun sebenarnya merupakan kaum Nabi Musa. Ia adalah umat Nabi Musa yang taat. Banyak yang mengatakan dia adalah saudara Nabi Musa dan masih berhubungan sepupu dengan Musa. Tidak hanya memiliki banyak harta, Qorun juga termasuk orang yang cerdas dan berilmu. Ia menguasai ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi dunia dan akhirat. Tercatat bahwa Qorun adalah ahli di bidang kimia. Dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Kepandaian Qorun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan ilmu nawir atau orang yang memberi cahaya, dan penerangan suaranya terkenal merdu dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qorun juga lihai dalam berbisnis. Ia mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis di zamannya. Kekayaan Qorun begitu banyak sebagaimana tercatat dalam surat Al-Qasas ayat 76, yang mana disebutkan bahwa sesungguhnya Qorun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri." Qorun dikisahkan memiliki ribuan gudang harta berisikan emas dan perak. Bila keluar rumah, Qorun selalu berpakaian mewah dan dikawal 600 pelayan. Ia diiringi 4.000 orang prajurit dan 4.000 ekor kuda dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun sayangnya, Qorun kemudian membangkang pada Nabi Musa dan menjadi pengikut setia Firaun. Lantas dari manakah ia mendapatkan kekayaan sebanyak itu? Ada beberapa riwayat yang memberitakan tentang asal-usul kekayaan Qorun. Sumber pertama menyebutkan bahwa jauh sebelum memiliki kekayaan, Qorun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Anaknya sangat banyak. Lalu suatu ketika Qorun datang kepada Nabi Musa dan meminta Nabi Musa alaihi salam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Juga meminta Nabi Musa mengajarinya ilmu kimia dan ilmu kehidupan lainnya. Qorun yang dikenal sebagai orang yang soleh dan mengikuti ajaran Ibrahim dengan baik.
Tanpa pikir panjang, Nabi Musa alaihi salam menyetujui permintaannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa. Korun diberikan kecerdasan lebih dan menguasai ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Korun menguasai teori dan praktik pembuatan emas, permata, dan beragam perhiasan mewah lainnya. Ia juga pakar dalam ilmu arsitektur, rancangan bangunan, penataan kota, dan lain sebagainya. Tidak lama setelah itu, hidupnya berubah drastis. Korun pun hidup dengan bergelimbang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun sayangnya keberuntungan yang didapatkannya ini membuatnya gelap mata. Korun mulai hidup dengan penuh keriaan, kesombongan, dan keangkuhan. Kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya lupa dengan Sang Maha Pemberi. Dikisahkan Korun selalu memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah. Kekayaan dan popularitas nama besar ternyata membuat Korun merasa lebih terhormat dan mulia dibandingkan Nabi Musa. Ia pun akhirnya membelot dan durhaka pada Musa. Ia mengingkari janji-janjinya dulu dan beralih menjadi pengikut Firaun. Kesetiaannya dan loyalitas Korun terhadap Firaun membuatnya diangkat menjadi kepala mandor yang membawahi ribuan pekerja. Dikisahkan bahwa Korun bersikap semena-mena terhadap para pekerja. Ia tega memotong upah mereka, melakukan korupsi demi membangun istana yang megah serta untuk membangun gudang-gudang penyimpanan harta yang telah ia kumpulkan jauh-jauh hari sebelumnya. Suatu hari Korun enggan membayar zakat ketika Nabi Musa alaihi salam menagih zakat yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan olehnya. Ketika Korun dimintai zakat, ia langsung marah dan tidak memberikan sedikit pun kekayaannya. Lantas apa yang ada dalam pikiran Korun? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja dan usahanya dan tidak ada kaitannya dengan siapapun termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Korun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah telah ia lupakan. Dia memergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena. Orang-orang beriman pada masa itu sering menasehati Korun untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, tapi dia tidak mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Korun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah. Sebab Korun merasa sudah memiliki segalanya. Dirinya hebat dan pintar, punya banyak pengikut setia, punya banyak pengawal, dan keamanan dekat dengan Raja Firaun. Korun berkata, sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada padaku. Sangat sombong. Ia merasa harta yang didapatkannya sendiri tanpa campur tangan dan kehendak Zat yang Maha Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Korun lupa ataukah ia tidak tahu bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sombong sebelumnya yang bahkan lebih kuat darinya, yang lebih kaya darinya, yang lebih banyak pengawalannya, lebih kokoh, dan tak terkalahkan dibanding dirinya, karena terdorong sifat kikir dan angkuh. Maka Korun membuat rencana untuk melakukan tipu daya agar dia terlepas dari kewajiban membayar zakat. Dia ingin menjatuhkan nama baik dan citra baik Nabi Musa. Kemudian dia mengumpulkan tokoh-tokoh konglomerat Bani Israel. Ia berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku, terhadap apa yang diperintahkan Musa untuk membayar zakat, apakah kalian akan mematuhinya? Sekarang dia hendak mengambil harta yang ada di tangan kalian, maka pikirkanlah suatu cara untuk menghindari perintahnya." Para saudagar kaya yang dia panggil kemudian menjawab, "Wahai paduka Korun, engkau lebih besar daripada kami akan melakukan apapun yang kau inginkan." Korun berkata, "Datangkanlah kepadaku wanita cantik, aku akan memberinya hadiah besar jika ia berhasil menggoda dan memfitnah Musa." Ketika wanita cantik yang diinginkan datang, Korun memberikan kepadanya uang muka sebagai jaminan bahwa ia akan membayarkan seluruh yang dijanjikan ketika berhasil menjalankan misinya.
Bukan hanya itu, Korun pun berjanji akan menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Keesokan harinya Korun mengumpulkan Bani Israel. Setelah itu Korun menghadap kepada Nabi Musa seraya berkata, "Orang-orang menanti kedatangan Anda, sampaikanlah saran dan nasihat kepada mereka." Nabi Musa kemudian keluar dari rumahnya. Ia mulai menyampaikan nasihat pada umatnya. Di antara nasihatnya beliau berkata, "Barang siapa yang mencuri, aku akan memotong tangannya. Barang siapa memfitnah, aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Barang siapa yang tidak mempunyai istri dan dia berbuat zina, maka aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Adapun barang siapa yang memiliki istri dan dia berbuat zina, aku akan rajam dia sampai mati." Korun kemudian berkata, "Apakah ini juga berlaku untuk Anda jika Anda sendiri yang berbuat zina? Apakah Anda akan menerima hukumannya?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Ya, meskipun saya sendiri yang melakukannya." Kemudian Korun memanggil wanita yang telah dibayarnya itu dan dibawa ke hadapan Nabi Musa. Disaksikan oleh semua kaum Bani Israel yang telah berkumpul. Wanita itu mengaku sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Nabi Musa. Maka marahlah Nabi Musa atas fitnah kejam yang diarahkan kepadanya itu. Kemudian Nabi Musa sesegera melakukan sholat 2 rakaat lalu mendatangi wanita itu dan menyumpahnya agar mengatakan siapa yang menyuruhnya. Wanita itu menjadi ketakutan, ia bergemetar di depan Nabi Musa dan mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah Korun. Lalu wanita itu bertaubat dan meminta maaf kepada Nabi Musa. Seketika Nabi Musa bersujud seraya berdoa kepada Allah agar menimpakan azab kepada Korun. Allah memberi wahyu kepada Musa bahwa bumi telah dijadikan tunduk kepada perintah Musa. Kemudian Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah Korun beserta kekayaannya, habiskan semuanya." Maka seketika itu bumi bergetar, tanah terbelah, dan gudang-gudang kekayaannya beserta seluruh harta Korun amblas ditelan bumi. Allah mengabulkan permohonan itu dan Korun pun dihempaskan ke dalam tanah serta ditenggelamkan bersama semua kekayaan yang dimilikinya. Maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Lalu di manakah lokasi ditenggelamkannya Korun beserta harta bendanya itu? Konon berdasarkan kepercayaan beberapa masyarakat setempat, Korun ditenggelamkan di sekitar Danau Korun atau Danau Moris yang terletak di kota Fayum, negara Mesir. Di Danau Korun konon sepupu Nabi Musa itu mendirikan istana dan di tempat itu pula ia ditenggelamkan. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah runtuhan bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal Korun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Korun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Korun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggalnya, wallahualam. Itu dia kisah misteri sumber kekayaan Korun. Kisah lengkap Korun, saudara Musa yang ditelan bumi karena sombong. Dapatkan pahala sedekah dengan subscribe channel ini sekarang.